Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrani Wafik Aziza. Saya merupakan mahasiswi PMM MBKM dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 18010451128. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah model pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran kooperatif tipe Discovery Learning. Yang pertama adalah definisi dari model pembelajaran kooperatif tipe Discovery Learning. Di sini, model pembelajaran Discovery Learning menurut Alma dalam jurnal Widya Stuti tahun 2015 yang menjelaskan bahwa model pembelajaran Discovery Learning juga disebut sebagai pendekatan inquiry yang bertitik tolak pada suatu keyakinan dalam rangka perkembangan murid secara independen. Nah, model ini membutuhkan partisipasi aktif dalam penyelidikan secara ilmiah. Model pembelajaran Discovery Learning ini menekankan agar siswa mampu menemukan informasi dan memahami konsep pembelajaran secara mandiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Namun, tidak tanpa bimbingan dan juga pengawasan dari guru atau tenaga pendidik. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari Discovery Learning. Model Discovery Learning memiliki ciri-ciri tersendiri, sehingga dapat ditemukan perbedaan dengan model pembelajaran lainnya. Nah, di sini, ciri dari model Discovery Learning ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan juga pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya mengenai karakteristik dari model pembelajaran kooperatif tipe Discovery Learning. Karakteristik yang pertama adalah peran guru sebagai pembimbing. Jadi, dalam model pembelajaran kooperatif tipe Discovery Learning ini, guru sangat berperan penting dalam proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Yang kedua, peserta didik berperan aktif sebagai seorang ilmuwan. Dan yang ketiga, bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulannya. Yang ketiga adalah langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe Discovery Learning. Dikbud, tahapan dalam pembelajaran yang menerapkan Discovery Learning ini terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama adalah tahap stimulation. Nah, pada tahap ini, pertama-tama, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian, dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidikinya sendiri. Nah, di samping itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mempengaruhi pada persiapan pemecahan masalah. Nah, stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Tahap yang kedua adalah problem statement. Nah, pada tahap ini, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya akan dipilih lalu dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Tahapan yang ketiga adalah data collection. Nah, pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis yang telah dibentuk. Dengan demikian, peserta didik nantinya akan diberi kesempatan untuk mengumpulkan atau mengcollection berbagai informasi yang relevan
dengan membaca literatur, mengamati objek, melakukan wawancara dengan narasumber, dan juga bisa melakukan uji coba sendiri dan hal-hal lainnya. Yang keempat adalah data processing. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh pada peserta didik, baik melalui wawancara, observasi, dan hal-hal lainnya. Setelah itu ditafsirkan. Nah, semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan hal-hal lainnya akan diolah, diacak, lalu diklasifikasikan dengan ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu. Tahap yang kelima adalah verification. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dibentuk, dengan menemukan cara-cara atau temuan alternatif. Setelah itu, akan dihubungkan dengan hasil data proses yang telah dilakukan. Tahap yang keenam adalah generalization. Nah, pada tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil dari verifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe Discovery Learning. Kelebihan yang pertama adalah dapat membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan juga proses-proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode model pembelajaran Discovery Learning ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan juga transfer ilmu. Yang ketiga, akan menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil dari penemuan-penemuan yang telah dilakukan. Dan yang keempat, metode ini memungkinkan siswa untuk berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Selanjutnya adalah kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe Discovery Learning. Kekurangan yang pertama adalah model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa yang kurang pandai. Yang kedua, model ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang jumlahnya banyak, karena metode ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membantu mereka menemukan teori ataupun pemecahan masalah. Dan yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam model ini akan berantakan atau kacau jika berhadapan dengan siswa ataupun guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Sekian presentasi tentang model pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.